Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Barella tampil gemilang, meski Italia gagal ke Piala Dunia 2026. Gelandang andalan Inter Milan dan timnas Italia, Nicolo Barella, tampil impresif dalam laga krusial final playoff kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan timnas Bosnia dan Herzegovina. Namun, performa gemilangnya tetap tidak cukup untuk menyelamatkan Italia dari kekalahan menyakitkan. Di tengah situasi sulit, Nicolo Barella justru tampil sebagai salah satu pemain terbaik Italia. Gelandang berusia 29 tahun itu menunjukkan kualitasnya sebagai motor permainan tim. Kontribusinya terlihat jelas saat memberikan assist kepada Moise Kean untuk gol pembuka Italia. Selain itu, Barella aktif menghubungkan lini tengah dan serangan, serta tampil nyaman dalam penguasaan bola. Pergerakannya yang dinamis dan visi bermainnya membuat Italia tetap berbahaya, setidaknya hingga akhir babak pertama. Bastoni diserang netizen usai Italia gagal ke Piala Dunia, komentar media sosial ditutup. Kegagalan timnas Italia lolos ke Piala Dunia 2026 memicu reaksi keras dari publik. Kali ini, sorotan tajam mengarah kepada bek andalan Inter Milan, Alessandro Bastoni yang menjadi sasaran kritik, bahkan hingga ke ranah pribadi. Situasi memanas tersebut memaksa Bastoni dan istrinya, Camilla, mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan kolom komentar di media sosial mereka demi menghindari gelombang hujatan. Dalam laga penentuan melawan Bosnia and Herzegovina, Bastoni menjadi pusat perhatian setelah menerima kartu merah di penghujung babak pertama. Wasit Clement Turpin mengusirnya keluar lapangan usai tackle keras terhadap Amar Memik. Keputusan tersebut menjadi titik balik pertandingan. Bermain dengan 10 orang, Italia tampil tertekan dan akhirnya harus menerima kenyataan pahit, gagal lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara beruntun. Siap tinggalkan era 3-5-2, formasi 3-4-2-1 jadi wajah baru Inter Milan. Perubahan besar berpotensi terjadi di tubuh Inter Milan. Setelah bertahun-tahun identik dengan formasi 3-5-2 yang dipopulerkan oleh Antonio Conte dan dilanjutkan oleh Simone Inzaghi, Nerazzurri kini mulai mempertimbangkan evolusi taktik menuju skema 3-4-2-1 pada musim depan. Laporan dari L'Interista menyebut bahwa langkah ini bukan sekadar perubahan formasi, melainkan potensi akhir dari sebuah era, dan awal dari filosofi permainan yang lebih modern, dinamis, serta sulit ditebak. Selama beberapa musim terakhir, 3-5-2 menjadi fondasi permainan Inter. Sistem ini mengandalkan satu regista di lini tengah, peran yang sering diemban oleh Hakan Calhanoglu untuk mengatur tempo dan distribusi bola. Peralihan ke formasi 3-4-2-1 diyakini bisa membawa angin segar. Dalam sistem ini, Inter tidak lagi mengandalkan satu regista murni, melainkan dua gelandang tengah. Jelang Inter versus Roma, Tulla kembali, Mkhitaryan masih diragukan tampil. Inter Milan terus mematangkan persiapan jelang laga penting melawan AS Roma, dalam laga pekan ke-31 Serie A. Pertandingan yang akan digelar di San Siro ini menjadi salah satu penentu dalam perburuan Scudetto musim ini, sehingga setiap perkembangan kondisi pemain menjadi sorotan utama. Di bawah asuhan Christian Cifu, skuad Nerazzurri kembali berkumpul di pusat latihan Appiano setelah jeda internasional. Fokus utama kini tertuju pada kebugaran pemain, serta kesiapan tim menghadapi tekanan di fase akhir musim. Kabar baik datang dari lini depan Inter, duet andalan mereka, Marcus Thuram dan Lautaro Martinez yang dikenal dengan julukan Tulla, sudah kembali berlatih bersama tim. Thuram tampil impresif bersama tim nasional Prancis dengan mencetak gol, meski sempat menjalani sesi pemulihan ringan setibanya di klub. Sementara itu, Lautaro Martinez dikabarkan telah pulih sepenuhnya dari masalah kebugaran yang sebelumnya mengganggunya. Giuliano, Inter unggul 7 poin.
tapi Antonio Conte siap gas penuh kejar Scudetto. Persaingan gelar Serie A musim ini semakin memanas. Meski Inter Milan masih memimpin klasemen dengan keunggulan 7 poin, tekanan dari Napoli justru kian menguat. Mantan bek Juventus, Mark Iuliano, pun angkat bicara. Ia menilai Inter memang berada di posisi sangat menguntungkan, tetapi Napoli di bawah Antonio Conte masih punya peluang untuk melakukan comeback dramatis. Menurut Iuliano, keunggulan 7 poin yang dimiliki Inter Milan memang membuat mereka sangat difavoritkan untuk meraih Scudetto musim ini. Namun, dalam sepak bola Italia yang dikenal penuh kejutan, situasi bisa berubah dengan cepat. Inter sangat diuntungkan dengan keunggulan 7 poin, ujar Iuliano, seperti dikutip dari FC Inter News. Tim asuhan Christian Cifu saat ini memang tampil konsisten, tetapi tekanan akan semakin besar seiring mendekatnya akhir musim. Inter Milan siap pulangkan Daniel Tonoli, Atalanta ikut pantau. Nama Daniel Tonoli mungkin belum sepopuler bek-bek papan atas Serie A, tetapi performanya musim ini bersama Modena benar-benar mencuri perhatian Inter Milan. Meski berposisi sebagai bek tengah, Tonoli tampil luar biasa dengan kontribusi 5 gol dari 29 penampilan Serie B. Statistik ini tergolong impresif untuk seorang defender, menunjukkan kemampuannya dalam situasi bola mati maupun membaca peluang di area lawan. Tak hanya itu, soliditasnya dalam bertahan menjadikannya salah satu pemain paling konsisten di lini belakang Modena musim ini. Menariknya, Tonoli bukan sosok asing bagi Inter Milan. Ia merupakan lulusan akademi klub, sebelum akhirnya hijrah ke Virtus Bergamo pada tahun 2021 demi mendapatkan menit bermain reguler. Perjalanan kariernya tidak instan, ia sempat berkelana di kompetisi kasta bawah Italia, sebelum akhirnya menemukan momentum saat bergabung dengan Modena pada 2025. Kini, perkembangan pesatnya justru membuka peluang untuk pulang ke San Siro, kali ini sebagai pemain yang lebih matang dan siap bersaing di level tertinggi. Calafiori masuk radar Inter, sebagai kandidat pengganti Bastoni. Masa depan Alessandro Bastoni bersama Inter Milan diselimuti tanda tanya. Di tengah tekanan besar dan rumor transfer yang semakin kencang, Nerazzurri dikabarkan sudah menyiapkan langkah antisipasi dengan membidik bek Arsenal, Riccardo Calafiori. Dari Inggris, muncul nama Riccardo Calafiori yang saat ini bermain untuk Arsenal. Menurut laporan Chaut Offside, bek kelahiran 2002 tersebut dinilai sebagai profil yang cocok untuk menggantikan Bastoni, meski baru bergabung dengan Arsenal pada 2024 dengan nilai transfer lebih dari 40 juta euro. Posisi Calafiori kini tidak sepenuhnya aman. Ia mulai kalah bersaing dalam hierarki tim, termasuk dari pemain seperti Piero Hincapi. Situasi ini membuka peluang bagi klub lain untuk masuk, termasuk Inter. Inter Milan terdepan amankan wonderkid Serbia, Vasilije Kostov. Kesepakatan pribadi sudah tercapai. Inter Milan dikabarkan berada di posisi terdepan untuk mengamankan salah satu prospek paling menjanjikan dari Serbia, yakni bintang muda Red Star Belgrade, Vasilije Kostov. Menurut media Serbia, Nova, langkah cepat Nerazzurri bahkan sudah membuahkan hasil awal. Kesepakatan pribadi dengan sang pemain telah tercapai. Dalam beberapa tahun terakhir, Inter memang aktif memburu pemain muda potensial sebagai bagian dari strategi jangka panjang klub. Kini, nama Kostov menjadi prioritas utama dalam daftar rekrutan masa depan. Di bawah arahan manajemen seperti BP Marotta dan pelatih Christian Cifu, Inter ingin membangun skuad yang tidak hanya kompetitif saat ini, tetapi juga kuat untuk jangka panjang. Menariknya, rival sekota mereka, AC Milan, sebelumnya juga bergerak cepat dengan mengamankan talenta muda Serbia lainnya, Andrej Kostic. Hal ini membuat Inter semakin agresif, agar tidak tertinggal dalam perebutan bakat terbaik Balkan. Sommer masih berpeluang jadi kiper kedua Inter. Josep Martinez dijual. Inter Milan tengah menyusun rencana besar untuk sektor penjaga gawang jelang musim depan.
Sommer sebelumnya dikabarkan bakal hengkang ketika kontraknya berakhir pada Juni mendatang, dan tidak ada tanda-tanda masa tinggalnya bakal diperpanjang. Namun, menurut laporan terbaru dari Gazzetta dello Sport bahwa Sommer masih memiliki peluang menjadi kiper kedua Inter Milan, musim depan dalam skema baru yang sedang dirancang manajemen klub. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang Inter Milan untuk memastikan generasi di posisi krusial tersebut tetap berjalan mulus. Perubahan struktur ini juga berdampak langsung pada nasib Josep Martinez, kiper asal Spanyol yang sebelumnya diproyeksikan sebagai penerus Sommer justru kini berada di ambang pintu keluar. Manajemen Inter mulai meragukan kesiapan Martinez untuk menjadi kiper utama dalam waktu dekat. Oleh karena itu, opsi penjualan permanen atau peminjaman dengan kewajiban pembelian mulai dipertimbangkan. Langkah ini bertujuan memberikan Martinez kesempatan bermain reguler di klub lain, sekaligus menjaga nilai pasarnya. Pemain Inter sudah rekomendasikan Palestra dan Pellegrini ke klub sejak Januari. Jurnalis Italia, Alvio Musmara mengungkap fakta menarik. Beberapa pemain nerazzurri ternyata sudah merekomendasikan nama tertentu kepada manajemen klub sejak Januari lalu. Dua sosok yang dimaksud adalah Lorenzo Pellegrini dan Marco Palestra, dua pemain dengan profil berbeda, namun sama-sama dinilai bisa meningkatkan kualitas skuad Inter Milan. Nama Lorenzo Pellegrini menjadi salah satu opsi serius untuk memperkuat lini tengah Inter. Gelandang milik AS Roma itu dikabarkan mendekati akhir kontraknya, membuka peluang transfer gratis yang sangat menguntungkan. Menurut Musmara, Pellegrini adalah pemain dengan kualitas teknik tinggi dan visi bermain yang matang. Sementara itu, Marco Palestra adalah nama yang lebih muda namun tak kalah menarik. Saat ini dipinjamkan ke Cagliari dan dimiliki oleh Atalanta, Palestra disebut sebagai calon bintang besar. Yang membuat kabar ini semakin menarik, beberapa pemain Inter dikabarkan sudah mendorong manajemen untuk merekrut Palestra sejak Januari. Casemiro ucapkan perpisahan dengan Manchester United, di tengah minat Inter Milan. Kabar mengejutkan datang dari bintang Brasil, Casemiro, yang dipastikan akan meninggalkan Manchester United pada akhir musim ini. Keputusan ini langsung memicu spekulasi di bursa transfer, dengan Inter Milan menjadi salah satu klub yang memantau situasinya secara serius. Kepergian Casemiro membuka peluang emas bagi klub-klub top Eropa, untuk mendapatkan gelandang berpengalaman secara gratis. Inter Milan menjadi salah satu klub yang paling serius mengincar tanda tangan Casemiro. Presiden klub, BP Marotta, disebut melihatnya sebagai solusi ekonomis namun berkualitas untuk memperkuat lini tengah. Di bawah arahan pelatih Christian Cifu, Inter memang membutuhkan sosok berpengalaman yang mampu memberikan stabilitas dan kepemimpinan di lapangan. Casemiro dinilai cocok dengan profil tersebut, terutama dengan pengalaman bermain di level tertinggi Eropa.